Tidak ada kehidupan yang sempurna. Semua pasti ada pasang surutnya. Mau itu orang kaya ataupun artis sekalian. Mereka pasti memiliki titik kelemahan dan kekurangan. Begitu juga dengan rumah tangga Micus. Tidak terasa sudah setahun lebih mereka mempunyai seorang anak. Anak perempuan yang sangat bijak, berparas imut yang tidak jauh berbeda alias mirip sekali dengan ayahnya. Terlalu banyak yang berubah semenjak mereka mendapatkan Devina. Iya, itu sangat terasa di dalam keseharian Micus dan suami. Tak kalah mereka sering bertengkar hanya karena hal sepele. Mungkin karena Micus terlalu sibuk dengan Devina dan suaminya dengan kesehariannya yang bekerja di salah satu bank swasta sebagai security. Yang berangkat pagi di pukul 6 pagi, pulang di pukul 6 sore. Tak jarang suami pulang kerja melihat Devina tertidur di sore hari. Dan bukan hal yang mudah juga bagi Micus mengurus Devina setiap hari. Inilah pertama kali perannya sebagai seorang ibu. Bahkan sebelum menikah, dia tidak pernah mendapatkan cara-cara mengasuh anak. Mulai dari cara menggendong bayi, mengganti pampers, bedong, gurita, memberi susu atau ASI, hingga sejauh ini Devina sudah bisa berjalan ke sana kemari. Dia selalu belajar dengan sendirinya. Tak kalah Micus merasa jenuh dan bosan. Bahkan dia sering merasa sedih karena kadang dia tidak memiliki kesabaran dalam menghadapi semua tingkah laku Devina. Yang suka nangis tidak menentu, mau tidur yang harus menyusui sampai lama. Betul, Devina sudah membuat banyak perubahan di kehidupan ayah dan ibunya. Namun Micus seringkali bertanya-tanya, apakah memang tidak salah dia berprinsip? Aku tidak pernah takut dengan pelakor. Mengapa demikian? Iya, karena dia sudah tidak memikirkan penampilan lagi. Dulu sewaktu masih kerja, setidaknya satu helai pakaian pasti dibeli. Masih bebas mau jajan di luar, beli lipstik ataupun beli tas meskipun harga 50 ribuan. Semenjak ada Devina, jangankan itu semua, sabun pencuci muka habis saja diganti dengan sabun mandi batangan. Lucu juga ya. Micus tidak pernah marah kepada suaminya karena dia tahu posisi sebagai istri. Apalagi dia sudah tidak bekerja semenjak hamil Devina di usia 3 bulan. Micus hanya berprinsip kalau dibelikan ya alhamdulillah, tidak dibelikan ya ditunggu aja. Yang penting selama pakai sabun mandi tidak merusak wajahnya. Dulu sebelum ada Devina, Micus sangatlah seorang yang egois, baperan, cengeng, boros, cemburuan, bahkan penakut. Tidak ada yang bisa menduga semua sikap itu bisa berubah. Entahlah, mungkin karena dia sudah merasakan sakit yang begitu sakit, sehingga dia tidak baperan lagi. Atau dia sudah merasa bodoh amat dengan semua keraguan di hatinya. Karena mungkin dia lebih mementingkan hati dan pikiran yang sehat agar bisa mengurus Devina sepenuhnya. Bahkan dia selalu berusaha mencari cara supaya bisa berpenghasilan lagi. Mengapa demikian? Iya, karena sesungguhnya dia merasa sedih ketika tidak bisa bebas mengirimi uang untuk kedua orang tuanya. Karena dia sadar kalau dia meminta sebagian penghasilan suaminya, mungkin akan berakibat pro dan kontra di rumah tangganya. Karena Micus juga tidak mau membuat ada penilaian negatif dari keluarga mertuanya. Jelas saja penghasilan suaminya juga tidak mencukupi kalau harus mengirim untuk keluarga orang tuanya dan mertuanya. Intinya, Micus lebih memilih sabar
walaupun rumah tangganya sedang tidak baik-baik saja. Karena sebelumnya dia pernah egois, terlalu cepat mengambil kesimpulan yang berujung penyesalan. Semakin besar Devina, semakin bertambah kepintarannya. Semakin banyak masalah menguji kesabarannya. Micus hanya menarik nafas dalam-dalam dan berbisik. Seperti ini ternyata kehidupan ibuku di waktu aku kecil. Dan aku harus bisa seperti ibuku, yang dimana sudah memasuki usia 69 tahun. Dia masih kuat dengan semua penyakitnya, dengan semua kekurangan anak-anaknya, yang sudah bersama melihat cucu-cucunya juga. Bahkan dia sudah merasakan menjadi seorang ibu yang bahagia, yang cantik, dan berhasil karena sudah melihat putrinya menikah dengan pesta adat yang meriah dan dihadiri ramainya undangan. Micus masih ingat jelas seperti apa dan berapa banyak cobaan yang menghampiri kehidupan orang tuanya. Namun semua surut secara perlahan. Bukan perceraian kedua orang tuanya yang ditakuti sekarang, melainkan umur kedua orang tuanya yang tidak tahu kapan berakhir. Bukannya dia menolak adanya kematian, hanya saja Micus masih berharap bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Karena dia tahu betul, selama ini dia masih banyak kekurangan dalam mengurus orang tuanya yang sudah tua. Bahkan sangat jauh untuk berjumpa. Tidak ada anak yang ingin melantarkan orang tuanya, sekalipun sudah keriput ataupun pikun, pasti mereka masih menyayanginya. Sebelumnya, di waktu Micus belum menikah, dia selalu membenci orang dewasa yang membiarkan orang tua di kampung. Bahkan melihat orang tua yang pergi ke ladang ataupun mencari kayu bakar, Micus pasti menggerutu sendiri. Di mana sih anak-anak ibu itu? Tega sekali membiarkan orang tuanya hidup berdua atau sendiri di kampung. Tetapi sekarang Micus mendapatkan jawabannya sendiri. Atau mungkin saja orang tuanya di kampung saat ini seperti itu. Dan orang-orang berpendapat demikian juga. Jadi, aku sebagai penulis cerpen ini hanya ingin berpesan, puas-puasilah dalam mengurus orang tuamu selagi kamu belum menikah. Jangan pelit-pelit ketika mereka meminta uangmu. Apalagi kamu jarang melihatnya ke rumah. Karena kita tidak pernah tahu seperti apa rezeki ataupun pasanganmu setelah menikah nanti. Sekian dari aku.